Hai boloku, Assalamualaikum. Ketemu lagi dalam kisah kasus. Kisah ini bermula pada tahun 2000 di Beijing, China. Chen Haiyan, wanita cantik berusia 35 tahun yang dengan tangguh telah berhasil menjadi orang tua tunggal bagi putrinya yang bernama Chen Jing sejak tahun 1985 ketika ia memilih berpisah dengan suaminya karena sebuah pengkhianatan dan berhasil mendapatkan hak asuh anak mereka yaitu Chen Jing yang saat itu masih berusia 3 tahun. Meskipun hari-hari dilalui dengan tidak mudah, namun Nyonya Haiyan berhasil membesarkan putrinya dengan sangat baik. Chen Jing mulai tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik. Pada tahun 2000, Chen Jing berhasil diterima di jurusan bahasa Inggris sebuah universitas di Beijing. Chen Jing sangat senang, begitupun sang ibu pastinya. Untuk merayakannya, Chen Jing berkata kepada sang ibu bahwa ia ingin mendaftar ikut sebuah tur wisata ke sebuah pantai di Peitaihe. Demi kebahagiaan sang putri, Nyonya Haiyan tentu saja mengizinkan, dengan berpesan agar selalu berhati-hati dan tidak lupa untuk mengabari ibunya. Dalam perjalanan tur itulah, Chen Jing berkenalan dengan seorang pemuda yang ikut dalam rombongan. Pemuda tampan bernama Yan Chuo yang ramah dan menyenangkan menurut Chen Jing. Yan Chuo yang berusia 20 tahun ketika itu mengaku sebagai manajer sebuah perusahaan komputer di Zhongguancun. Tak langsung terkena panah asmara, Chen Jing begitu takjub pada sosok Yan Chuo. Apalagi ketika malam harinya saat di pantai Peitaihe, Yan Chuo mengungkapkan cintanya membuat Chen Jing tak bisa menolak. Bahkan malam itu mereka berani tidur dalam kamar yang sama. Dan Chen Jing dengan cerobohnya menyerahkan malam pertamanya pada kekasih yang baru 2 hari dikenalnya ini. Ketika perjalanan tur usai dan pulang ke rumah, tampak sekali Chen Jing sangat bahagia, wajahnya sumringah dan itu tentu tak luput dari pengawasan ibunya. Nyonya Haiyan tahu sang putri sedang dilanda cinta. Kemudian sang ibu bertanya, "Siapa dia, Nak? Apa kau tahu bagaimana latar belakangnya? Banyak orang tak baik di luar sana. Jangan mudah tertipu," ucap Nyonya Haiyan pada putrinya. Namun, respon Chen Jing sungguh tak terduga. Ia merasa tidak senang lalu berkata pada sang ibu, "Jangan terus mengganggu kupu, ini urusanku sendiri untuk bergaul dengan siapapun. Kau tak usah ikut campur dan jangan khawatir," ucapnya pada sang ibu. Lalu, untuk menghindari ibunya, ia memilih berlama-lama berada di kampus. Saat pulang ke rumah, mereka saling diam, tak saling bertegur sapa. Setelah beberapa hari perang dingin antara ibu dan putrinya, Nyonya Chen Haiyan berinisiatif meminta putrinya untuk membawa kekasihnya makan malam di rumah. Dia ingin melihat seperti apa sih Yan Chuo, kekasih anaknya itu. Malam itu, Yan Chuo masuk dengan sekeranjang buah di tangannya. Nyonya Chen Haiyan melihat bahwa anak ini sudah cukup sopan dan ia menyambutnya dengan antusias. Saat sedang mengobrol, Yan Chuo bercerita bahwa ia berasal dari Beijing. Ia pun bercerita karena faktor ekonomi, pada akhirnya ia tidak bisa melanjutkan sekolahnya dan lebih memilih membuka perusahaan perbaikan komputer di Zhongguancun bersama temannya. Saat ini, dia memiliki pendapatan bulanan lebih dari 6.000 yuan. Mendengar itu, Nyonya Haiyan cukup lega, namun ia menyarankan pada pemuda itu agar mulai menabung supaya bisa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dan berusaha untuk diterima di universitas, agar ia layak untuk Chen Jing. Setelah pertemuan malam itu, semua berjalan baik-baik saja. Chen Jing mengira sang ibu telah memberinya restu untuk menjalin cinta dengan Yan Chuo. Chen Jing tidak tahu bahwa ternyata sang ibu benar-benar mencari tahu tentang calon menantunya, bahkan pergi ke alamat rumah yang disebutkan Yan Chuo untuk menyelidikinya. Hingga pada suatu akhir pekan di bulan Oktober tahun 2000, begitu Chen Jing kembali dari sekolah, saat makan malam, Nyonya Chen Haiyan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Chen Jing putrinya, "Yan Chuo sebenarnya tinggal di perkampungan kumuh.
orang tuanya dipecat dari pekerjaannya. Dia hampir tidak menyelesaikan sekolah menengahnya. Dan dia sama sekali tidak pernah membuka perusahaan komputer seperti pengakuannya. Bahkan orang tuanya masih terus bekerja di beberapa tempat untuk menghidupinya saat mereka telah berusia lebih dari 60 tahun. Lebih lanjut, Nyonya Chen Haiyan dengan bersungguh-sungguh memperingatkan putrinya. Chen Jing tercengang mendengar apa yang diucapkan ibunya, karena faktanya dia juga melihat bahwa Yan Chuo memiliki sifat yang buruk. Dia suka menyombongkan diri dan suka bermalas-malasan. Tapi Chen Jing terlanjur kepincut. Melihat putrinya yang sangat keras kepala, Nyonya Chen Haiyan datang menemui Yan Chuo berharap pemuda ini mau memutuskan hubungan dengan sukarela. Namun tebakannya salah. Yan Chuo pun menolak untuk mengakhiri hubungan dengan Chen Jing. Bahkan semakin hari hubungan Chen Jing dan Yan Chuo tampaknya semakin panas. Yan Chuo berani datang saat tengah malam lalu pergi pagi harinya. Pernah beberapa kali saat Nyonya Haiyan pulang ke rumah setelah pulang kerja, ia memergoki putrinya dan Yan Chuo tampak kelelahan berada dalam kamar dengan tempat tidur yang berantakan. Melihat itu, Nyonya Haiyan sangat marah, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Toh putrinya mau, pikirnya. Seolah kehabisan akal, ia meminta pendapat seorang temannya bagaimana cara memisahkan putrinya dengan pemuda yang tak disukainya tersebut. Tak disangka, temannya menyarankan untuk menguji kesetiaan Yan Chuo melalui seorang gadis cantik. Tiba-tiba, sebuah ide muncul dalam pikiran Nyonya Haiyan. Kenapa tidak aku saja yang melakukannya, pikirnya. Untuk melancarkan rencana, sang ibu berubah menjadi sangat baik pada Yan Chuo. Ia meminta kepada Chen Jing putrinya agar sering-sering mengajaknya datang untuk makan bersama. Keakraban semakin terjalin di antara mereka bertiga. Mereka bercanda, banyak ngobrol, layaknya keluarga. Baik Chen Jing maupun Yan Chuo yang awalnya terkejut dengan perubahan sikap sang ibu, pada akhirnya mengira bahwa mungkin sang ibu telah menerima sepenuhnya hubungan mereka. Hingga pada suatu akhir pekan di bulan Agustus tahun 2002, Chen Jing yang harus pergi ke Tianjin dengan beberapa teman sekelas dan akan menginap di Tianjin selama 2 malam. Setelah pulang kerja pada hari Jumat, Yan Chuo seperti biasa datang ke tempat tinggal Chen Jing dan ibunya untuk makan. Karena dianggap hari istimewa, Nyonya Chen Haiyan menyiapkan makanan yang enak-enak. Dan juga ada sebotol besar minuman Wuliang Ye, sejenis anggur di atas meja. Ia meminta pada Yan Chuo untuk menemaninya minum seusai makan malam. Yan Chuo ternyata tak keberatan. Setelah berbicara, saling memandang dan tersenyum. Keduanya tampaknya telah melupakan usia dan identitas satu sama lain. Dan Chen Haiyan secara bertahap tampaknya mulai berbicara ngelantur. Ia berbicara tentang bagaimana dia hidup sendirian selama bertahun-tahun dan bagaimana ia menahan rasa kesepian. Dia tiba-tiba jatuh di bahu Yan Chuo dan menangis. Yan Chuo yang merasa bingung dan merasakan suhu tubuhnya sendiri mulai terasa memanas. Di bawah pengaruh minuman, dia memeluk Chen Haiyan, calon ibu mertuanya dengan panik, mencoba menghiburnya. Hingga tak sadar, mereka akhirnya melakukan hal yang tak seharusnya mereka lakukan. Keesokan paginya, Yan Chuo yang terbangun dengan bingung mulai menyadari ia sedang berada di dalam kamar calon ibu mertuanya. Ia juga mulai ingat apa yang telah terjadi semalam. Segera dengan pelan ia berpakaian lalu pergi diam-diam. Sepanjang hari, ia merasa panik, bingung apa yang harus ia lakukan. Ia malu jika bertemu dengan calon ibu mertuanya itu, dan apa yang harus ia katakan pada kekasihnya Chen Jing seandainya ia tahu. Anehnya, saat tiba waktu makan malam hari itu, Yan Chuo datang ke rumah Nyonya Haiyan lagi dengan suasana hati yang rumit. Setelah keduanya dengan malu menyelesaikan makan malam mereka, mata mereka yang bingung saling bertemu dan dengan cepat saling menjauh dengan gugup. Pada akhirnya, Yan Chuo berinisiatif untuk mengulurkan tangan dan meraih tangan calon ibu mertuanya itu. Dan ia mematikan lampu ruangan tamu. Lagi-lagi, mereka seolah kerasukan, malah mengulang kesalahan yang sama seperti malam sebelumnya.
Setelah Cenjing pulang pada akhir pekan, dia mulai menyadari ada yang berbeda dari sikap Yancho. Setiap kali dia menelepon Yancho untuk mengajaknya bertemu, pria itu selalu beralasan dan menghindari untuk bertemu dengannya. Cenjing mulai curiga bahwa Yancho kemungkinan memiliki kekasih lain. Kepada Cenjing putrinya, sang ibu mengatakan benar Yancho memiliki kekasih lain dan meminta pada sang putri untuk mengakhiri hubungan mereka saja. Akhirnya, pada November 2002, Cenjing memilih untuk putus dengan Yancho karena menganggap pria itu telah mengkhianatinya. Namun, Yancho yang belum terima dengan keputusan itu, berusaha untuk menemui sang calon ibu mertua, yang telah 2 kali tidur bareng dengannya. Ketika bertemu, ia memohon kepada Nyonya Chen Haiyan untuk mengizinkannya kembali pada Cenjing, karena ia masih sangat mencintainya. Dengan marah, kembali Nyonya Chen Haiyan mengatakan, jika berani mendekati putrinya lagi, ia akan benar-benar melaporkannya pada polisi. Namun, Yancho tak menyerah, ia terus memohon bahkan berlutut. Nyonya Chen Haiyan yang tak tahan lagi, tanpa sadar, malah mengakui bahwa ia sebenarnya juga menyukai Yancho. Dan, asal ia tak kembali pada Cenjing, maka Nyonya Chen Haiyan akan memberikan apapun yang diminta oleh Yancho. Kemudian, entah karena pengaruh minuman atau bukan, akhirnya mereka berdua kembali tidur di ranjang yang sama lagi. Saat Yancho masih tertidur, Nyonya Chen Haiyan mulai merekam kondisi mereka saat itu dan mengambil beberapa foto. Yancho yang terbangun terkejut dan bertanya apa yang dilakukan wanita itu. Lagi-lagi, Nyonya Chen Haiyan mengatakan, jika Yancho berani mendekati Cenjing lagi, maka rekaman dan foto-foto itu akan benar-benar diserahkannya pada pihak berwajib. Yancho yang marah pergi dengan menyimpan kekesalan mendalam. Puncaknya pada tanggal 20 Februari 2003, Yancho yang dalam keadaan puyeng akibat minuman datang ke rumah Nyonya Chen Haiyan. Ia meminta negatif foto dan video yang direkam wanita itu agar dihapus. Namun, tak digubris oleh wanita itu. Karena kesal, Yancho melayangkan tangan hingga Nyonya Chen Haiyan jatuh terlentang di atas kasur. Lalu, diambilnya sebuah bantal untuk menutupi wajah wanita itu dan menekannya. Hingga beberapa saat kemudian, tak ada lagi gerakan darinya. Setelah diperiksa, Yancho baru menyadari wanita ini tak lagi bernafas. Dengan panik, dia pergi ke dapur untuk mengambil saupur, lalu memisahkan tubuh menjadi 6 bagian. Kemudian, memasukkannya ke dalam tas yang berbeda. Sebelum pergi, Yancho mengambil uang tunai, buku tabungan milik Chen Haiyan, buku registrasi rumah tangga, dan kartu identitasnya. Ia berusaha menciptakan ilusi bahwa Chen Haiyan sedang pergi ke suatu tempat. Sementara Cenjing, yang beberapa hari tak bisa menjumpai sang ibu, mulai khawatir dan mencari tahu kemana ibunya. Tapi, tak seorang pun bisa menjelaskannya. Hingga pada Maret 2003, setelah menunggu selama 10 hari tak ada kabar tentang sang ibu, Cenjing melaporkan pada polisi bahwa ibunya Chen Haiyan telah hilang. Namun, setelah diusahakan, tak ada titik terang sama sekali. Cenjing menduga ibunya sengaja pergi dari rumah. Sementara, setelah Yancho melarikan diri dari tempat kejadian hari itu, dia menguburkannya di jalan lama pada tepi sungai Yongting. Kemudian, dia diam-diam kembali ke rumahnya, bersembunyi dan tak berani keluar rumah sampai beberapa pekan lamanya. Dia merasa lega saat melihat semuanya tampaknya baik-baik saja. Kemudian dia mulai berani menggunakan kartu identitas Chen Haiyan untuk mengambil uang di buku tabungan dan membelanjakannya. Namun, Yancho menjalani hari-harinya dengan kepanikan dan tekanan psikologis yang berat. Ia dihantui perasaan bersalah dan menjadi lebih sering minum-minum. Hingga suatu ketika, saat mulai bicara ngelantur usai kebanyakan minum, tanpa sadar, Yancho bercerita pada seorang temannya tentang apa yang sudah dilakukannya pada calon ibu mertuanya. Namun, si teman tak menganggap serius perkataan Yancho karena dia pikir hanya ucapan ngelantur efek minum saja. Namun siapa sangka, 4 tahun kemudian, tepatnya pada 4 Juni 2007, si teman yang ditahan polisi karena sebuah kasus pencurian. Dia
mencari akal agar hukumannya bisa diringankan. Mulailah dia bernegosiasi kepada polisi. Jika dia menceritakan sebuah kasus besar, ia ingin polisi meringankan hukumannya. Lalu, iseng-iseng dia bercerita kepada polisi tentang Yanchuo dan semua hal yang pernah dilakukannya. Tak disangka, saat polisi memanggil Yanchuo untuk dimintai keterangan, Yanchuo yang selama bertahun-tahun merasa tertekan langsung mengakui semuanya. Ia bercerita bagaimana ia dan calon ibu mertuanya itu berhubungan diam-diam. Lalu, terus-terusan diancam hingga ia menjadi kalap dan menyingkirkannya. Setelah polisi melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti, barulah mereka tahu bahwa semua yang dikatakan Yanchuo adalah benar. Chen Jing yang mengetahui bahwa ternyata ibunya telah tiada dan yang melakukannya adalah Yanchuo mantan kekasihnya, ia sangat terkejut. Terutama ketika dia mengetahui tentang alasan yang menyebabkan ibunya dihabisi. Dia merasa seperti tersambar petir mengetahui kenyataan itu, bahwa ternyata sang ibu dan kekasihnya memiliki hubungan diam-diam di belakangnya. Akhirnya, pada tanggal 23 Desember tahun 2008, Pengadilan Rakyat Menengah Nomor 1 Beijing menjatuhkan hukmat kepada Yanchuo dengan penangguhan eksekusi selama 2 tahun. Begitulah akhir kisah kasus kita kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kisah dan kasus. Jaga diri kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. See you.